sama si GRC dan Yes. oke, Aduh, kebangkitan nah. harusnya nih untuk di Bermuda Remaster yang kedua untuk ke-12 tim yang sedang bertanding pada malam hari ini. Pesawatnya agak sedikit Iya, melipir ke sebelah udah kiri. ngantuk pesawatnya nih ya Nih pilotnya udah. karena udah semakin malam juga kita sekarang nih ya. Kopi nih makanya nih kopi Kopi, kopi. butuh kopi ini gitu kan ya. Oke. Dari pilotnya maksud gue yang butuh kopi ya Bigan Yoi. ya. Kan kasihan ngantuk gitu kan. Nah, ini akan sedikit sulit mungkin kalau tim-tim yang pengen coba turun ke arah-arah ujung bawah kanan map itu atau the circuit Kota Tua ya akan jadi sedikit PR mungkin ya transit dulu lah ya. Tapi kita Transit. lihat kali ini observatory ada sedikit penumpukan yang terjadi. Oh my god, ini nggak bagus. Lagi dan lagi. Zoom ini bisa kita bilang langganan early pace ya. Sering banget Oke. berantem di awal-awal permainan, bahkan tembakan sudah mulai dibuka ke arah Rans Esport di mana Ayes kali ini dengan sangat berani membuka Oke. posisinya namun berhasil mendapatkan seorang Iki. Oke. Kita juga ada seorang Putra mendapatkan balasan langsung terjatuh begitu saja. Iki masih belum bisa diselamatkan sementara Putra baru diselamatin langsung ke knock lagi. Coba meng-end seorang Iki dari seorang Ayes kali ini namun ada backup yang cukup baik. Alok pun sudah mulai diaktifkan. Coba untuk di-delay pergerakan dari seorang Ayes namun Waduh. kita lihat sudah mulai terdeteksi terspot kehadirannya menggunakan vehicle tapi gue rasa bakal di-pick terus-terusan Waduh. teman-teman dari Zone Esport. Aduh kejauhan. Di sisi lain pun Bigetron dan MBR ternyata terlibat pertempuran nih Bigan. Yes, begitu pun dengan FA juga yang seperti tadi gue ngelihat FA sendiri ini turunnya justru malah berpisah 3-1 yang justru malah dilakukan oleh tim FA. Justru malah jadi sulit. Misalkan ketika turun dari pesawat lu udah jadi 1-3 gitu loh kalau ketemu sama tim lawan kayak barusan. Sedangkan dari si Dragon Phoenix-nya berempat udah jelas kalah jumlah dari si FA-nya. Kecuali kalau misalkan Dranix-nya nggak dapat senjata terus Wah. 3 playernya dari FA-nya pada dapat senjata semua, itu bakal jadi malapetaka buat si Dranix-nya sekalipun Dranix-nya berempat. Tapi ya masih ada kesempatan lah. Let's go Masih. buat FA bangkit lagi gitu loh, semakin naik lagi. Beberapa player juga udah mulai dihidupkan kembali, tensi juga sudah mulai menurun kembali. Balik lagi ke setiap tim, yuk ngeluting dulu semuanya sambil prediksi-prediksi musuhnya ada di mana, rotasi kemana, kumpulin lagi resource. Masalahnya kalau misalkan kita selalu ngandelin penumbalan, percuma jadinya kita ngeluting terus dari tadi. Iya, udah cukup lah ya. Jadi kita lihat tadi ada tempo permainan yang cukup cepat, intensitas yang terus-terusan terjadi di awal permainan. Akhirnya ada beberapa player atau dari beberapa tim yang tumbang satu persatu dihidupkan kembali dan langsung menurun tempo permainannya. Kenapa? Ya benar banget kata Bigan. Itu mereka yang terlibat pertempuran di awal permainan akan ketinggalan oleh tim-tim lain yang adem ayem lootingnya gitu. Nantinya mereka akan kekurangan research dan malahan akan menjadi santapan bagi tim-tim yang gak ketemu siapa-siapa di awal permainannya. Iya, masalahnya ketika lu menghadapi mid game nanti zonanya kan makin kecil. Kalau ngelihat alive-nya makin besar, alive-nya masih banyak, maksud gua itu artinya ya mau nggak mau lu harus siap gitu loh menghadapi situasi crowdednya di mid game nanti. Ada yang di atap rumah ayam pakai launchpad nih sih, harusnya si Bocil udah mulai turun juga ke arah bawah karena tadi ada tembakan dari arah lebih jauh. Ternyata di sana Wow. satu orang dari MBR harus sudah ditumbangkan. Zeusnya berada terlalu Dan jauh. Ternyata di sini ada pergerakan ketahuan. dari arah tim MBR sudah ketahui Oh, nice. oleh seorang kedai tembak dengan menggunakan Kingfisher di jarak yang begitu dekat. Masih cukup work kali ini. CSGO Boba mendapatkan 2 kill atas MBR yang posisinya agak sedikit lebih berjauhan. Oke, bagus banget tadi awareness dari seorang Geda ya. Tadi hampir aja satu player yang di arah belakang yang coba untuk melakukan flanking atau melakukan backstep itu ketahuan sama Gedai. Ya sebenarnya kalaupun gak ketahuan, at least dia bisa culik satu orang aja sih gitu. Walaupun 1 versus 4 itu sulit, tapi ya dia bisa aja ngerecokin atau apa ya, merubah fokus dari musuhnya atau CSGO Boba. Ya bagus ketahuan sama seorang Gedai. Tapi kita beralih terlebih dahulu di mana First Riders kali ini coba untuk melakukan rotasi menggunakan beberapa vehicle yang sudah mereka amankan. Tapi aduh sayang banget MBR Epsilon juga ternyata ketahuan nama teman-teman dari Bigetron. Dan di open field benar-benar terbuka banget tanpa ada perlawanan sedikit pun langsung ditumbangkan di Bigan. Yes, ada pertempuran juga di area Mars Electric. Lagi-lagi DG Esport gak bisa tenang di Mars. Tadi udah ada siapa, sekarang udah ada FR. Tapi Aduh. FR 2 orang ternyata Why? sudah tumbang. Tidak sempat selamatkan. Wainya cukup low, terkena sebuah ledakan granat dari arah tim DG. Ini bakal jadi sebuah momentum tentunya untuk mendapatkan kill bersih. Tapi satu orang Chester yang gak nge-cash pada malam hari ini harus juga terculik. Dan DG juga malah tersisa 2 orang saja. Kondisinya sama dan seimbang dari First Rider dan juga DG Esports.
ada Andrik yang katanya nih Andrik nih hampir mirip sama Papa Kids nih. Masih gua kira adanya gitu ya kan, ternyata bukan. Sebetulnya bukan ya. Tapi setipe sih. Setipe ya. Setipe ya, mukanya tuh bukan mirip tapi setipe. Oh iya Setipe. setipe. Jadi setipe. kalau misalnya tuh satu ras lah kelihatannya. Satu ya. ras ya. Mukanya setipe gitu intinya. Dan bener banget kali ini DJ Sport akan sedikit kesulitan tapi dengan berani sangat loh. berani Made melakukan satu upaya flanking diam-diam menakutkan, diam-diam mengalir, tidak terpantau. Harusnya sih udah mulai ketahuan karena dia lari ya. Iya. Jadi stepnya gua rasa udah mulai kedengeran tentunya sama teman-teman dari First Riders, tapi ternyata emang begitu strategi dari Made dan juga seorang Andrik. Mereka emang memilih untuk memutar lebih jauh untuk melakukan satu pemotongan di arah depan terhadap teman-teman dari First Riders. Nah, ini udah ketahuan kan, mereka pun langsung bergerak mundur. Dan kita lihat tembakan sudah mulai dibuka dengan Alok juga sudah mulai diaktifkan. Blue Wall sudah mulai di pop up kali ini oleh seorang Made, langsung dilemparkan beberapa peringatan ke arah depan, namun Made dengan sangat berani maju ke arah depan. Hati-hati, Andrik masih coba mencari celah. Gue rasa di sini dari Scooper dan juga beberapa temannya ini akan sedikit kebingungan. Walaupun mereka lebih unggul dalam segi manpower nih Digan, tapi akan sedikit menemui titik yang membingungkan tentunya karena mereka ada di dalam juga gitu. Mereka kalau misalkan War ini 2 lawan 2 juga nggak jadi masalah kalau misalkan dua-duanya ke take down. Masalah yang jadi masalah adalah mereka udah sama-sama saling nge-revive satu sama lain. Masing-masing dari setiap tim ini berhasil nge-revive satu dari rekannya. Jadi ya udah ayo kita gaskan aja Made di surat tertembak. Sudah berhasil ditumbangkan tapi Chesternya masih baru juga nyampe, 2 orangnya tumbang dan First Rider berhasil memenangkan pertempuran di area Mars Electric. DG belum tenang di sana, Chester ngambil satu shotgun doang, masih ada mobil dan langsung dipakai kabur. Cabut aja dulu. Void juga lewat di sana tapi Bonafide di sini sepertinya sudah mulai melakukan war. Sudah mendapatkan 3 poin eliminasi. Ada FE harusnya di sini, ternyata Raf yang juga jauh dari rekan-rekannya bakal menjadi incaran untuk tim Bonafide. Agak sedikit acak-acakan kalau gue lihat untuk tim FE di game keempat kali ini. Iya, agak sedikit berantakan ya di game keempat dari tim FE, tapi nggak masalah. Dan kita lihat sudah mulai menghidupkan kembali temannya. Tapi tadi ada yang menarik ya dari DJ ya. Mereka melakukan pergerakan yang sangat berani untuk ngeras. Tapi dengan kesabaran yang sangat luar biasa, ditungguin banget. Akhirnya bener-bener ditungguin pas mereka keluar, momennya pas lagi berdua-duanya di situ. Dan yang jadi yang jadi problem adalah udah dengan adanya revival point kayak gini. Belum selesai ngomong di sana, satu orang dari First Rider ternyata berhasil menumbangkan satu orang dari tim Void 69. Masih berupaya untuk dilawan tapi Scoopernya sudah tumbang juga. Sementara Uwai dengan granatnya di sana malah tumbangkan juga oleh seorang Drian. Ada juga di sana yang baru masuk menggantikan seorang Gear. 69, Rule-nya masuk kali ini bakal melakukan penyelamatan terlebih dahulu. First Rider ternyata untuk masuk melakukan perlawanan. Ada Anca yang baru hidup lagi malah tumbang di posisi ke-11. Pergerakan dari First Rider tadi setelah melakukan reviving, Ancanya masuk lagi ke sini ternyata harus terculik, justru malah DG yang masih hidup. Iya, kurang beruntung ya tadi dari teman-teman yang berada di area Mars Electric, di mana Voin pas banget lah lagi lewatnya ke sana gitu. Terus mereka langsung turun di sana, akhirnya First Riders baru juga beres meluluhlantakkan DG, harus ketemu sama tim Voin yang kita lihat secara personil masih lengkap. Tapi ada baku hantam gue rasa dari Bigetron dan juga Dragon Phoenix yang kita lihat udah ada tembakan demi tembakan yang mulai dilontarkan satu sama lain. Mereka sudah berada di dalam circle, tapi kita lihat tuh ini GRC ya kayaknya dari teman-teman GRC yang sementara untuk satu zona ke depan mungkin akan sedikit lebih aman. Tapi yang gak enaknya kalau udah di zona duluan kita akan bisa diserang dari segala arah nantinya. Iya. Tapi sejauh ini permainan GRC yang seperti yang lo bilang tadi, untuk satu zona ke depan masih aman dan memang kenyataannya seperti itu. GRC menerapkan permainan seperti itu emang udah dari game pertama tadi dan mereka juga selalu mendapatkan zonanya mereka dengan tetap sustain berempat daripada mereka terus jalan-jalan. Dengan mereka komitnya mengumpulkan resource di awal, menghindari pertempuran dan mementingkan zona, mereka nggak terlalu banyak baku hantam. Sayangnya Rans Esport satu orang terakhir harus diketahui, mereka nggak terlalu banyak ikut war sampai mungkin menit ke 10 atau menit ke 13
nggak perang. Ya betul sekali, mereka coba bermain secara objektif ya dari GRC, tapi ya awas kita lihat kali ini dari Dragon Phoenix, Reckless dengan double vectornya coba mencari celah di jendela, namun ternyata terspot kehadirannya dan langsung di-end begitu saja. Susana dan juga Mal kali ini harus benar-benar memutar otak mereka gimana caranya untuk membalikan keadaan. Tapi gue rasa nggak bisa, akhirnya mereka decide untuk melakukan disengage aja. Sementara coba ditahan di depan, satu orang yang lainnya mundur. Ini sih bagus banget dari seorang Mal, coba untuk ngasih satu jalan untuk temennya. Tapi dia bakalan nahan teman-teman dari Bigetron biar nggak ngejar gitu kan. Oke, JX di sini dan Yuzinya coba untuk menembak ke arah depan, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Iya. Udah Dragon hilang. Phoenix-nya sisa 1 pada akhirnya. Nah, Iya, ditahan aja sih, gila solid banget. Mungkin atau enggak ada apa ya? Ada rencana dari mereka, ya udah lu cabut deh, gua tahan nanti lu hidupin gitu. iya, itulah gunanya untuk revival point mungkin ya. Jadi memang numbalin Plusnya. satu orang ya udah nggak jadi masalah sih, daripada lu bener-bener udah numbalin dari awal tapi lu udah kurang power firing gitu loh. Ya. Setidaknya pergerakan dari Dragon Phoenix sendiri ini emang udah ada perlawanan dari awal, dan salutnya juga dia berpikir dengan cepat. Dia udah kalah personil, 2 orangnya udah tumbang, sisa 2 nih. Betul. 2 orang ini sebetulnya udah berupaya buat mundur dua-duanya. Bedanya sama DG tadi, ketika DG memang udah sisa 2 orang tadi, sebetulnya ada Made sama siapa ya, sama Andrik tadi sisanya. Mereka nggak mau mundur, tapi Maksa. mereka hajar aja Iya. karena mereka juga tahu mereka udah nyulik 2 orang nih. Ya udah, ayo beranilah. Gitu. Gitu lah. Oke, jadi mereka ngerasa mereka masih bisa, mereka percaya mereka bisa dapetin lagi karena ya udah mereka udah dapetin 2. Tapi kita lihat kali ini dari DG hidup lagi loh. circle-nya, udah hidup lagi. Dan kita lihat dari DG ya memilih untuk berjalan di pinggiran zona aja, coba untuk memutar lebih jauh, tapi tanpa mereka sadari ada CSGO Boba tuh di area shipyard. Kalau mereka mau terus melakukan pergerakan seperti itu, gue rasa mereka akan ketemu sama CSGO Boba, dan bahkan ada tim FA yang kali ini benar-benar akan lanjut juga ke arah shipyard. Oh my god, ini akan ada 3 tim yang bertemu sih gue rasa. Walaupun Bocil ternyata udah ada di dalam circle tuh sendirian. Wait, tapi kalau menurut gua harusnya tim DG dan juga FA ini memiliki lootingan yang agak sedikit minim. Sedangkan kalau misalkan mereka ketemunya sama SES ini harusnya punya lootingan lebih siap untuk keluar, karena mereka Betul. benar-benar nyiapin resource mereka. Terus mereka juga nggak banyak ikut war di awal. Mereka simpen resource mereka untuk siap war di mid sampai ke late game, sama halnya kayak GRC. Mungkin Zoom juga melakukan hal yang sama, karena kalau kita lihat Zoom di sana udah dapat area pinggiran zona, dan kalau udah kondisinya kayak gini, lu pada baru hidup, lu mau dapat lootingan dari mana? Zonanya udah makin kecil, alive-nya masih banyak, lu mau turun di sebelah mana sih? Tempat yang Betul. masih aman udah segini gitu. Iya benar banget, dan kita lihat kali ini Bocil coba untuk melakukan regrouping aja menggunakan vehicle-nya, sudah mulai terpantau adanya keberadaan musuh yang mulai mendekat ke arah mereka. So kita lihat dari Gedai 23 juga dan teman-temannya coba untuk melakukan setup, yang mana ada tim Bonafide di sebelah sana dan di kirinya juga ada tim Zoom. Cukup terjepit sih sebenarnya dari CSGO Boba, tapi hati-hati Gustaf ternyata menerima tembakan yang cukup membahayakan, berhasil dijatuhkan, tapi juga untungnya masih berhasil di revive. Ternyata Bigetron kali ini siap untuk meluluh lantakan teman-teman dari Bonafide, gue rasa Biget. Tapi masih selama mereka masih ada di sama-sama di dalam zona, kayaknya tidak ada alasan buat sama-sama buat tabrakin sih dari Bigetron. Tapi masih ada waktu buat nunggu dulu, sambil sebetulnya Bigetron harusnya masih bisa nungguin orang-orang yang masih ada di luar gitu ya. Jadi masih belum ada kepentingan buat nabrakin. Tapi gue ngelihat hal yang lain dari tim Bonafide, mereka udah nggak lagi main sendiri sama bertiga, mereka udah percaya buat main berempat aja ya. Kalau misalkan ketulis 1 kita hidupin bareng-bareng kayak gitu, dan itu juga membuahkan hal yang tidak begitu buruk juga. Ada sisi baiknya yang bisa didapatkan oleh tim Bonafide dengan mereka selesai main berempat. Void jika kali ini bakal masuk. Nah ini dia, kalau misalkan tadi BTR-nya mau fokus terus ngeras ke arah Bonafide, mungkin mereka tidak sadar mereka memberikan compound ke arah Void, tapi kali ini bakal perlawanan dari arah Void 69 bersama dengan BTR Rasengan. Di arah lain juga pertempuran sedang terjadi, ada Vector tambahkan seorang Ajix ke arah satu lawannya, malah Ajixnya juga harus ditumbangkan. Granatnya dari belakang coba diledakkan, sulit untuk diselamatkan kali ini. Ada FA yang dari tadi motor-motoran udah mulai turun juga di arah sini. 3 tim yang kali ini bertempur di satu rumah orang kaya.
Dua orang tersisa dari Void kali ini bakal bergerak ke arah luar Clay. Melepaskan tembakan satu orang kepental, ketabrak di sana. FM masih lengkap tapi Elektranya tertumbangkan. Sudah ada satu tim yang terpulangkan juga menuju ke arah lobby. Coba di reset kembali. Elektranya tidak mampu untuk di revive kembali. Sulit untuk diselamatkan. Bakal masuk Raf. Dari arah sebelah kiri lompat ke sebelah kanan melakukan ending krononya dinyalakan dulu. Coba ditembak langsung jumpsuit diterobos. Void 69-nya malah tumbang di posisi ke-8. Bahkan di arah lain pun masih ada pertempuran malah. Bigetron rasengannya kali ini juga sisa satu orang. Permainan sabar dari FE. Mati revive. Berhasil membawa mereka ke 7 besar dan mendapatkan 5 poin eliminasi. Yes, DJ Sport ditumbangkan, Void pun begitu, tapi benar banget kesabaran dari tim FE dan dimulai dari satu distraksi penggunaan motornya. Menurut gue yang ngerecokin tim fight sebelumnya tadi antara tim Void dan satu lagi gue lupa musuhnya apa, dan itu bagus banget. Akhirnya mereka masuk di momen yang pas, tapi kali ini CSGO Boba sedang terlibat satu tekanan dari teman-teman tim Zoom. Di sisi lain pun ada GRC yang gue rasa tembakan demi tembakan dari tim Zoom ke arah tim CSGO Boba sudah mulai terdengar juga oleh mereka. Ini entah dari tim GRC mau ikutan berantem atau mereka mau nungguin momen aja. Bigetron di sisi lain pun harus puas di posisi ke-7 dipulangkan ke arah lobby. Masih belum ada serangan yang dibuka oleh ketiga tim ini. Sama nunggu setup dulu aja. Kenapa? Karena so far mereka masih sama-sama aman di dalam circle. Entah ketika misalnya next circle selanjutnya. Nah ini dia. Circle-nya bouncing jauh banget. Yang membuat ketiga tim ini mau gak mau harus membuka tembakan. Ada ikan-ikan di laut. Coba ditembakin oleh seorang Gustav kali ini. Respon global yang cukup baik dari musuhnya. Namun ternyata berhasil terknock. Begitu saja Gustav kali ini membuka jalan sedikit lebar untuk melakukan rotasi lanjutan. Namun dari IS dan juga teman-teman Zoom kita lihat udah ada satu tembakan yang dibuka ke arah seorang GRC Eki, namun masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Adanya compound yang menghalangi masih cukup baik, tapi cukup terjepit nih teman-teman dari tim Zoom. Adanya zona di belakang mereka yang pastinya udah sakit banget. Ini zona kelima Bigan. Iya. Lagi-lagi Zoom dan GRC berhasil masuk menuju ke late game. Zona-zona akhir, tapi bedanya GRC kali ini belum mendapatkan kill satupun. Satu buah global sudah dibuka oleh seorang Lim. Musik menakutkan sudah mulai terdengar. Musik Zoom menakutkan ada di ya. arah belakang. FE tumbang di posisi ke-6. Yap. Ini bakal jadi hadangan untuk tim Zoom karena di depannya persis sudah ada GRC melemparkan sebuah granat ke arah depan sana, namun ternyata masih belum sampai. Dragon Phoenix-nya sudah terpulangkan ke arah lobby. Zoom-nya sudah mulai tergigit zona kali ini. Sudah mulai ditutup juga jalan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena beberapa gol juga sudah mulai dibuka. Mendapatkan jalan yang lain tapi Rapa di sana harus terkena karena zonanya menyakitkan. Sudah ada Skyler juga. Hancur sudah pertahanan dari Zoom Esports. Satu orang tersisa. Tumbang sudah di posisi keempat dan GRC mendapatkan 3 poin eliminasinya. Di arah bawah juga masih ada CSGO Boba yang terlihat. Ada Bonafide juga yang sustain. Masih cukup aman berdua. Gustavnya terlihat sudah mulai coba ditembak. Masih ada sebuah duel coba dihancurkan kembali. Gustavnya masih bisa untuk selamat. Masih bisa untuk melepaskan tembakan dengan aman. Kali ini Mario. Clue-nya dinyalakan. Merah di mana-mana. 3 tim tersisa. GRC masih lengkap bersama dengan CSGO Boba. Atas atau bawah CES? Ternyata CES-nya memilih untuk ke arah bawah. GRC-nya ada di atas. Coba spamming granat oleh seorang Gedai. Sementara Gustav ditumbangkan oleh seorang Lim. Beberapa damage diberikan oleh seorang Gedai juga. Akankah ini bakal jadi adu medkit? Bonafide-nya sudah tumbang. Suryanya turun ke arah bawah kali ini. Tapi harus tumbang terkena zona. Dramatis. Drama apa lagi yang terjadi ini ya ampun. Ternyata GRC-nya tereliminasi satu persatu. Dan buyahnya